arek-arek semuanya. Aduh, ini tiba di stasiun Pasar Senen di Jakarta, agak mepet dengan waktu keberangkatan. Sampai-sampai kereta yang akan saya naiki ini udah standby ya. Biasanya saya datang lebih awal, ini ngelihat rangkaiannya datang, tapi ternyata rangkaiannya udah ada karena saya agak mepet. Malam ini saya akan melakukan perjalanan naik kereta api Progo dari Jakarta menuju ke Yogyakarta Lempuyangan. Dan ayo kita pulang. Mudik! Sudah berada di area agak belakang ya, ujung depan di sana. Tadi ada lokomotif seri CC201-7802, lokomotif dinas. Dan Progo ini membawa satu kereta kelas eksekutif di bagian paling depan keberangkatan dari Jakarta. Kemudian di belakangnya ada kereta makan sekaligus kereta pembangkit. Dan ini dia, waduh digangguin. Oke lanjut ya, tadi kepotong. Jadi setelah kereta makan pembangkit, ini dia deretan kereta ekonomi yang sebenarnya adalah kereta yang asli Progo ini ya, ekonomi ini ya. Tapi sekarang sudah ditambah satu eksekutif dan hari ini saya bakalan naik di ekonomi 6. Sayangnya saya dapat nomor 1 ini di depan dan rupanya harus berjalan mundur. Ya, oke Pak, jalur 6. Jadi, naik kereta ekonomi itu harus siap dapat maju atau mundur ya. Sama seperti saya yang blank, nggak ngerti mana maju mana mundur. Jadi, asal ngambil di ujung, nomor 1 dekat jendela dan rupanya saya harus menikmati perjalanan mundur. Jadi, jangan tanya ke saya gimana caranya untuk ngerti maju yang mana, mundur yang mana ya. Soalnya, saya sendiri dapatnya mundur. Yuk, langsung masuk aja. Mumpung belum berangkat, nongkrong dulu deh, ngetem lagi keluar kereta. Nah kan, lagi-lagi nih, ekonomi 5, nomor 1-nya di belakang. Ini sebenarnya saya berharapnya seperti ini ya, tapi rupanya kejadian di ekonomi 6 ini nomor 1-nya yang di depan. Nih, kalau kalian nggak percaya, buktiin sendiri deh. Ini kebolak-balik. Kalian ngambil nomor ganjil di ekonomi 5 bakalan dapat maju. Kalau ngambil nomor ganjil di ekonomi 6 bakalan mundur. Kalau ingat kereta api Progo ini sebenarnya kayak perjalanan kenangan ya, karena sebelum saya berlangganan kereta Lodaya itu, inilah kereta langganan bukan favorit saya. Kereta ini sangat berjasa waktu itu mengantarkan saya selama masa kuliah ya, dari Jakarta pulang ke Yogyakarta. Hampir pasti naiknya kereta Progo karena yang murah ya, zaman-zaman kuliah belum punya duit sendiri. Apa tuh? Zaman-zaman kuliah belum punya duit sendiri ya, naiknya pasti kereta-kereta murah. Waktu itu bisa naik kelas bisnis saja udah kayaknya udah wah enak banget ya. Aduh, ini mengenang lagi deh zaman-zaman masa kuliah saya naik kereta Progo. Saya kan naik di ekonomi 6, tadi itu posisi di paling belakang ini adalah ekonomi 7, tapi tiba-tiba ditambah satu lagi kereta. Itu adalah kereta makan pembangkit New Image ya, tahun 2016. Kayaknya luar dinas dibawa kemana nggak tahu, apakah sampai Jogja? You know what, armada ekonomi 6 yang saya naiki malam ini punya nomor yang lumayan cantik ya, kereta ekonomi tidak berpenggerak, seri tahun 2001, urutan yang kedua depo Yogyakarta. Jadi 0, 01, 02, kalau dipanjangin jadi 01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya, tapi sayangnya mentok sampai 02 aja nih penomorannya. Cantik loh, ini kalau perdana kartu SIM card pasti mahal.
Kalau kereta Progo ada di jalur 1, nah yang nampak di jalur 3 ini adalah kereta Bogowonto. Ini sama-sama menuju ke Lempuyangan. Kita berangkat beda setengah jam ya. Jadi kereta Progo ini bukan yang terakhir ya keberangkatan dari Jakarta, masih ada di belakangnya kereta Bogowonto. Nampaknya kalau di masa-masa biasa, Bogowonto ini sebagai penutup jalur kereta ke arah Yogyakarta. Pelanggan yang kami hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Progo yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 512 km dalam waktu 8 jam 40 menit dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Pasar Senen pada pukul 22:30 waktu Indonesia bagian Barat, yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Lempuyangan pada pukul 7:10 waktu Indonesia bagian Barat, dengan pemberhentian di stasiun Cirebon Perujakan, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan. Waduh, dibalap sama KRL dong. Dahlah, sana-sana puasin. Puas-puasin deh nyusul kereta api jarak jauh. Nah kan, disusul lagi kan. Gitu aja terus ya, susul menyusul. So, kereta Progo sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen tepat sesuai jadwal jam setengah 11 malam ya. Seperti yang saya bilang tadi, bukan keberangkatan terakhir dari Jakarta ke Jogja karena di belakang masih ada Bogowonto, terpaut setengah jam. Dan kereta Progo ini akan menjelajah jalur utara sampai ke Cirebon, jalur tengah sampai ke Kroya, dan jalur selatan sampai ke tujuan akhir Lempuyangan selama durasi 8 jam dan 40 menit. Kayaknya bukan yang tercepat juga, tentu sudah pasti, dan bukan yang terlambat juga sih. Terlambat, bukan yang paling nyantui lah ya, karena kayaknya Bogowonto juga masih ini deh, masih pegang rekor jadi yang paling santuy ya untuk rute Jakarta-Jogja. Sudah membeli 1 gelas teh premium, harganya Rp15.000. Karena keretanya udah berangkatnya malam, jadi otomatis upacara minum tehnya juga malam nih. Mari membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan kalian. Mari ke teh. Wow. Kalau arek-arek perhatiin ya, tadi di awal video Pak Kondektor sudah mention stasiun-stasiun pemberhentian untuk kereta api Progo. Dan saya tadi merhatiin dari Pasar Senen langsung ke Cirebon Perujakan. Progo kan ekonomi ya. Dan kereta-kereta ekonomi yang lain itu kadang ada yang melayani pemberhentian di Karawang, Cikampek juga ada. Terus Haurgelis, Jatibarang, Arjawinangun.
Dan si Progo ini ternyata lumayan ekspres ya, karena sejak keberangkatan dari Pasar Senen, dia langsung nembus ke Cirebon Perujakan. Habis itu juga langsung Purwokerto Kroya. Kayak yang berasa cepet banget gitu loh. Padahal ya sebenarnya durasinya tetap 8,5 jam ya nyampe Yogyakarta. Tadi kan duduknya di sini ya, di dekat jendela nih. Agak kegerahan terlebih karena habis minum teh ya, minum teh panas. Terus saya bergeser ke kursi di samping lorong ini. Langsung menghadap ke arah semburan AC dan sekarang posisinya lumayan sejuk. Ceritanya pengen nyobain posisi tidur rebahan di kereta ekonomi ya. Jadi ekonomi ini kalau kosong penumpangnya, terutama satu blok dipakai sendiri, ini tiba-tiba berubah jadi ekonomi sleeper. Canda. Akan segera tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Para penumpang kereta api Progo, saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Saat ini waktu menunjukkan pukul 1:24 dini hari saat kereta api Progo tiba di pemberhentian pertamanya sejak keberangkatan dari Pasar Senen ya. Kita di sini tiba awal 16 menit berarti ya. Dari jadwal seharusnya jam 1:40. Dan kita itu sebenarnya berhentinya lama pol. Dari jadwal 1:40 sampai jam 2:02 aja udah 22 menit ya. Awal 16 menit, jadi total 38 menit alias setengah jam. Berhenti di Cirebon ngapain ini? Aduh. Persiapan melintas di jalur, persiapan melintas di jalur 2 kereta api Sembrani dari Surabaya Pasar Turi tujuan akhir stasiun Gambir. Gara-gara berhenti di Cirebon Perujakannya lama pol, kita berkesempatan buat hunting singkat ya. Tadi Sembrani sudah lewat dan sekarang saatnya kita menantikan melintas langsung kereta Bima dari Surabaya Gubeng tujuan Gambir. Ini sama-sama dari arah Surabaya, beda jalur ya. Satu jalur utara, satu lagi jalur selatan tengah. Kereta mahal semua rek yang lewat.
Jaya yang lewat dari Malang tujuan Gambir. Duh, kereta malas semua ini. Pesanannya tadi ada dua ya, bakso enak sama tekwan bisa. Ada di mana sih ya? Sudah lengkap pesanannya. Terima kasih. Ini nggak tahu saya yang lapar, entah saya yang rakus ya. Saya sudah order 2 macam menu makanan atau cemilan sih, yang panas dan berkuah. Satu ada tekwan cup. Ini kalau nggak salah dulu pertama kali saya makan di kereta Tawang Jaya Premium ya. Dan satu lagi ada bakso enak nih. Yuk kita ngemil dulu deh. Ini jam berapa ya? Sekitar jam 2:30 pagi. Setelah membereskan tekwan, langsung hajar bagian kedua, bakso enak. Kereta Puroko tadi sempat terhenti di stasiun Linggapura ya, karena belum rampung total progres pembangunan jembatannya. Terakhir itu kalau nggak salah informasinya baru dilaksanakan tes uji coba beban ya, dengan beberapa lokomotif. Dan ya kita berharap menjelang arus mudik ini semoga sudah bisa dilalui ya, jadi perjalanan para pemudik bisa lancar sampai ke tujuan.
tiba dan berhenti di stasiun Purwokerto. Kereta Progo tiba di stasiun Purwokerto tepat sesuai jadwal jam 4:14 dan kita dijadwalkan untuk singgah di sini selama 5 menit saja. Kereta Progo ini seharusnya diberangkatkan kembali dari Purwokerto sesuai jadwalnya jam 4:19 ya, setelah singgah selama 5 menit. Tapi 5 menit lebih dari jam keberangkatannya, kereta Progo masih belum diberangkatkan. Kira-kira ada apakah gerangan? Ini kereta Progonya belum berangkat ya. Ini baru dilangsir ke arah selatan. Bau-baunya sih kereta Progo di sini akan meninggalkan kereta makan pembangkit yang tadi luar dinas di paling belakang ya. Oke, Progonya terlambat bahkan sampai ketemu Bogowonto di sini nih. Padahal Bogowonto terpaut setengah jam ya keberangkatannya. Masa iya sih disusul Bogowonto di sini? Jangan dong. Kereta Progo diberangkatkan kembali dari Purwokerto setelah terlambat sekitar 16 menit gara-gara ngelepas kereta luar dinas. Nggak tahu sih kenapa kok harus selama itu ya berhentinya ya. Oke, mungkin di antara arek-arek yang nonton video ini ada pertanyaan ya, kapan aja kereta Progo membawa eksekutif? Jadi sebenarnya layanan utama kereta Progo ini adalah kereta kelas ekonomi. Sebelumnya kereta Progo membawa eksekutif itu hanya di waktu-waktu tertentu, seperti di sekitar akhir pekan atau weekend ya. Dan saat ini sebenarnya saya naiknya di luar weekend ya, alias weekdays. Tapi rupanya membawa juga. Saya rasa ini sebenarnya karena sudah menjelang arus mudik sih ya, udah menjelang lebaran, jadi kereta Progo ditambahkan kereta kelas eksekutif bahkan di luar weekend. Tapi bertahan sampai kapan saya nggak tahu, apakah cuma di jelang lebaran ini atau seterusnya. Mungkin arek-arek baiknya lebih pasti untuk rajin-rajin ngecek ya, update di aplikasi ya. Siapa tahu di hari-hari tertentu yang arek-arek nggak duga, kereta Progo bisa membawa kelas eksekutif juga. Terus ntar ada pertanyaan lanjutan ya, Mas, mumpung bawa eksekutif kenapa kok nggak naik di kereta kelas eksekutifnya? Seperti yang saya ceritakan di awal tadi ya, saya ini pengen nostalgia kayak zaman-zaman kuliah dulu ya, pulang ke Jogja itu naik kereta Progo, kereta langganan, biar mudiknya itu murah. Dan waktu itu Progo hanya kereta ekonomi aja, nggak ada eksekutif, jadi ya saya pesan lagi di kereta ekonomi. Dan selain itu juga kereta ekonominya untuk keberangkatan semalam tadi itu agak lengang ya. Jadi kalau keretanya lumayan sepi gini, lebih enak bikin video perjalanannya. Kalau ramai orang, ramai penumpang, justru saya malah sungkan ya. Otomatis kalau model kereta ekonomi kayak gini itu kan nanti bakalan hadap-hadapan sama orang, nanti mau ngevlognya juga
malu. Kira-kira itu. Senangnya naik kereta Progo itu di sisa-sisa perjalanan ini kita masih bisa menikmati pemandangan ya. Dan ini juga karena jadwal kereta Progo yang menurut saya itu lumayan enak ya. Keberangkatan dari Jakarta itu udah malam dan itu jeda dari jam orang-orang pulang kerja ke keberangkatan Progo itu lumayan panjang, jadi orang nggak keburu-buru. Nyampe Jogjanya juga udah terang, nggak pagi-pagi buta ya, jadi nggak perlu nongkrong nunggu di stasiun. Terus kemudian keberangkatan dari Jogjanya juga sore, nyampe Jakarta itu tengah malam, jadinya orang-orang yang besoknya kerja itu masih punya waktu buat istirahat. Sekarang kita menikmati pemandangan pagi dari kereta Progo. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Pintu keluar tersedia ukuran 1/10. Oke, Progo sudah tiba di Kutoarjo masih dengan keterlambatannya ya. Jadi tadi sebelum tiba di Kutoarjo, Progo itu juga mampir di Kroya, Gombong, Kebumen. Tapi karena singkat-singkat dan keburu-buru terlambat ini loh, jadi berhentinya itu cepet-cepet aja gitu. Ini pun berhentinya juga singkat banget. Aduh, yuk lanjut lagi. So, kalau arek-arek naik kereta ekonomi Progo, arek-arek akan duduk di dalam kabin berkapasitas 106 tempat duduk yang kursinya diatur dengan konfigurasi kursi 2-3 saling berhadapan dan sandaran punggungnya tegak lurus ya. Dan di dalamnya kita bisa dapat fasilitas lain seperti ruangan yang sudah berpenyejuk udara, kemudian ada rak bagasi, terus ada meja kecil, ada colokan listrik yang nggak boleh buat nyolok pintu tas 2 pintu juga, ada gorden dan juga dilengkapi dengan kamar mandi di setiap ujung. Tapi sayangnya armada seperti ini bisa kita temui di kereta ekonomi yang notabene kereta murah, kereta subsidi seperti contohnya aja kereta Bengawan ya. Sedangkan Progo yang harga tiketnya bisa mencapai 2-3 kali lipat
harga tiket Progo ini sebenarnya udah hampir-hampir mendekati harga kereta-kereta kelas ya minimal new image atau premium lah. Bahkan ini semalam untuk keberangkatan malam tadi ya, sorenya saya beli itu saya dapat di subclass tertinggi harganya 215 kalau nggak salah. Sedangkan Bengawan itu berapa sih? 70-an atau 80-an ya, saya lupa, nanti saya cantumkan harganya. Harganya sudah sekian kali lipat kok masih menggunakan armada yang sama. Kira-kira apakah PT Kereta Api ini nggak pengen ya mengupgrade kereta-kereta ekonomi yang sebenarnya sudah tidak bersubsidi dengan armada yang istilahnya selevel lah di atasnya daripada yang biasa dipakai oleh kereta ekonomi bersubsidi. Yuk, bisa yuk PT Kereta Api upgrade armada ya. Nggak cuman untuk Progo sih, setahu saya ada kereta-kereta lain yang sebenarnya sudah tidak bersubsidi tapi masih menggunakan armada kursi 2-3 seperti ini. Kami informasikan saat ini kita telah tiba di stasiun Wates. Nah Ren, kita sudah meninggalkan stasiun Wates yang merupakan stasiun singgah yang terakhir sebelum nanti kita tiba di Lempuyangan. Dan sekedar mengingatkan kembali ya, karena sebentar lagi Lebaran, buat arek-arek yang akan melakukan perjalanan mudik, terutama naik kereta api, pastikan kembali arek-arek sudah memenuhi syarat perjalanan naik kereta. Syarat-syaratnya bisa arek-arek cek di sosial media KAI 121. Sebelum berangkat, pastikan kembali kelistrikan di rumah sudah aman, gas yang masih terhubung dengan kompor, kemudian barang berharga sudah disimpan dengan aman, jendela ditutup, pintu-pintu juga sudah dikunci, baiknya juga dikunci ganda ya. Dan kalau ada tetangga yang nggak mudik, bisa minta tolong titip dan saling berkabar. Nah, arek-arek diharapkan tiba di stasiun paling lambat 1 jam sebelum keberangkatan ya, untuk menghindari kemacetan di perjalanan dan resiko tertinggal kereta. Dan semoga perjalanan mudik arek-arek sekalian lancar, diberikan kesehatan dan dapat berkumpul bersama keluarga besar sanak saudara di kampung halaman tercinta. Happy mudik. Rasanya bisa melakukan perjalanan nostalgia lagi ya dengan kereta Progo dari Jakarta ke Jogja. Dah kayak kembali ke zaman kuliah lagi sih. Dan sebentar lagi kita akan segera tiba di stasiun Lempuyangan, yang artinya kita akan segera menuntaskan perjalanan selama sekitar 8,5 jam. Semoga di lain kesempatan kita punya waktu lagi ya untuk nyoba kereta Progo lagi, dan saya pengen naik di kelas eksekutifnya sih, kayaknya seru juga. Mari kita bersiap turun di stasiun Lempuyangan.
Kami menghormati, kami informasikan sesaat lagi kita akan tiba dan berhenti di stasiun akhir tujuan, Stasiun Lempuyangan. Berhasil mengeliminasi keterlambatan, kereta Progo saat ini sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Dan dengan tibanya saya di Yogyakarta, berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit.